Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke dalam pertemuan kedua prakarya. Di sini kita akan membahas prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, prinsip kerajinan bahan lunak ini disebabkan oleh perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba. Nah, intinya di sini yang kita perlukan prinsip kerajinan ini untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Kayak contoh di sini kelengkapan berbusana. Dalam kelengkapan berbusana ini biasanya apa aja yang kita perlukan? Di sini ada yang dari polyclay dan polymer clay. Di sini adalah berupa hiasan atau aksesoris yang sering kita gunakan untuk untuk kelengkapan busana kita. Atau bisa kotak tisu yang biasa kita gunakan untuk aksesoris perangkap di dalam suatu rumah ya, ataupun dalam suatu perlengkapan. Terus selanjutnya di sini kelengkapan rumah atau bangunan. Biasanya ini untuk hiasan, untuk menambah estetika ataupun keindahan dari setiap rumah atau bangunan kalian. Nah, lanjutnya di sini untuk kelengkapan ritual. Di sini biasanya untuk digunakan untuk tari-tarian ataupun untuk kelengkapan dalam suatu ritual tertentu. Di sini kita bahas satu persatu ya. Prinsipnya apa aja sih? Nah, di sini ada keterampilan tangan, ada juga keterampilan teknik, ada juga kedaerahan atau tradisional. Kalau keterampilan tangan, kerajinan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan meskipun diproduksinya banyak. Produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan, sementara itu industri bertumpuk pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Seperti contohnya yang kalian kenal itu adalah batik. Batik yang kalian gunakan, ada batik yang biasa diukir, cuman ini bukan termasuk ke dalam kerajinan ini ya, kerajinan bahan lunak ya, tapi ini contohnya seperti itu. Ada batik yang diukir, ada juga batik yang distempel, atau ada keramik yang dibuat oleh mesin, dan ada juga keramik yang dibuat oleh menggunakan tangan manusia. Contohnya seperti pas, ada yang sekarang yang menggunakan mesin, tapi masih banyak juga orang yang menggunakan tangan. Seperti contoh kerajinannya kayak batako. Batako itu termasuk dalam keterampilan tangan ya, karena menggunakan tangan untuk atau bantuan mesin sih, mesin press, tapi kebanyakan kan digunakan menggunakan tangan. Nah, di sini kita akan bahas keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang dan didasari oleh keterampilan atau teknik. Jadi di sini sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Setiap orang memiliki keterampilan teknik berbeda-beda, walaupun bahannya sama, alatnya sama, dan juga cara pembuatannya sama, pasti hasilnya akan berbeda. Di sini kedaerahan atau tradisional, biasanya kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, atau
bersifat menyeluruh, dibuat dengan keterampilan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi dia nggak sembarangan, dia harus ada adat istiadat dan ada kegunaannya, ya, kegunaannya dalam ritual adat tersebut. Nah, di sini kita lanjut. Di sini kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak. Udah jelas ya, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak, alam, dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat oleh secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemanduannya. Pemanduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna, bentuk, dan berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Jadi karena bentuk berbeda tapi hampir serupa dengan bahan dasarnya, itu masih disebut tradisional ya. Kayak misalkan kamu tahu nggak kendi yang buat air? Nah, kendi yang buat air dengan pas guci yang itu kan sebenarnya bahannya sama, cuman dibedakan dari segi warna dan bentuknya serta fungsinya. Nah, kita lanjut. Secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya. Ada 4 manfaatnya yang udah kita bahas di depan. Di sini kelengkapan busana. Di sini tersebut dapat mempercantik diri. Ya iyalah, untuk kelengkapan busana itu untuk mempercantik ya, untuk menambah aksesoris kita. Terus kelengkapan suatu benda. Di sini kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Ya, suatu benda ataupun kayak tisu kan bisa aja kita taruh ya. Tapi di sini untuk kelengkapan, untuk mempercantiknya kita buat menggunakan kotak tisu. Lanjut. Kelengkapan rumah atau bangunan. Di sini biasanya ya kalau kita punya rumah, kan rumah fungsinya apa sih? Untuk kita istirahat, tinggal, untuk berlindung dari panas, hujan, dan angin ya. Tapi kalau rumah kita hanya seperti itu, kayaknya kita nggak akan betah di rumahnya. Makanya semuanya ada kelengkapannya. Kalau yang sekarang sih kelengkapannya kayak TV apa segala macam ya kan, itu bukan yang kita bahas. Tapi kelengkapan di rumah ini itu adalah hiasan yang dasarnya dari bahan lunak. Nah, maupun alam maupun buatan ya, bisa alam bisa buatan. Di sini contohnya kalau misalkan alam, kalian ya kembali lagi ke yang awal, tadi awal yang katak itu adalah patung yang dibuat dari tanah liat ataupun bisa berupa kendi, guci yang dipajang. Dan juga oh iya, tadi kita bahas juga ya kelengkapan suatu benda. Suatu benda itu bisa kayak vas yang buat naruh bunga ya, itu juga kelengkapan suatu benda. Terus di sini kalau yang kelengkapan rumah, contohnya seperti kendi yang buat pajangan ya, bukan yang buat air minum, beda fungsinya walaupun sama ya. Terus di sini kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, biasanya di situ ada yang namanya kalau kalian mungkin gini ya, kalian tahu nggak yang biasanya ada di kelenteng itu atau di ntar dulu, slide-nya saya ingin dulu ya. Nah, yang biasanya ada di kelenteng itu yang biasanya buat naruh hiu atau dupa bisa berupa dari besi
ataupun dari tanah liat kan. Nah, biasanya itu untuk kelengkapan aja. Bisa juga tuh yang tempat dupa itu ya, yang dari tanah liat. Atau kalau kalian pernah selamatan, mungkin kalian pernah selamatan ya, yang orang ngebakar wangi-wangian. Apa tuh wangi-wangian namanya? Saya lupa deh. Biasanya kan menggunakan kayak semacam mangkok tapi yang dari tanah liat kan, yang ditaruh bara api. Nah, itu adalah untuk kelengkapan ritual. Sebenarnya bisa di mana aja, tapi kan emang udah syaratnya ya buat kelengkapan ritual, gimana sih, kita mau nggak mau harus kita lakukan atau kita adain ya. Nah, di sini jadi kerajinan itu bukan satu fungsi. Di sini udah ada 4 fungsi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah untuk kelengkapan busana. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan di rumah buat menambah estetika, ya kan, di rumah itu. Terus kelengkapan keperluan ritual. Nah, di sini tapi perlengkapan ritual ini ada prinsip-prinsipnya lagi. Maaf, di slide ini nggak ada ya. Di sini menambah keindahan. Jelas, untuk menambah keindahan dari suatu ritual kayak tarian atau apa, menggunakan lilin itu kan lebih mempercantik, apalagi kalau malam ya, bisa untuk mempercantik, memberi penekanan atau khas pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu akan terkesan khas. Kayak tadi tuh yang kata saya buat dupa, yang buat membakar wangi-wangian kalau lagi tahlilan itu bisa kan ya. Nah, itu kan khas, padahal kita bisa aja menggunakan piring, mangkok atau apapun ya yang bisa tahan akan panas. Tapi karena khasnya itu loh, khasnya itu jadi digunakanlah. Terus menjadi persyaratan pemakaian. Di sini mau nggak mau kalau udah persyaratan pemakaian harus diadakan, yang tadi saya bahas. Merupakan yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Jadi kalau misalkan lilin kayak di India tuh, di India kan ada yang api-api itu kan, biasanya kan pakai canting tuh, yang ditaruh minyak terus dinyalahin api. Itu kan sebenarnya hanya sebagai simbol, tapi emang jadi suatu kepentingan, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasinya. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Jadi itu diproduk massal untuk alasan atau kebutuhan tertentu ya. Sebagai yang keenam terakhir, sebagai bagian dari karya seni ya, tadi untuk menambah keestetikaan ya, atau adat istiadat atau budaya Nusantara ya. Nah, terus kita lanjut. Maaf, ternyata ada deh. Saya pikir nggak ada, saya jelasin gitu aja. Di sini ternyata ada, kalian bisa baca lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ke saya ya. Sudah belum dibaca? Ayo, jangan pada tidur. Hei, bangun. Tidur lagi. Ayo, baca dulu. Nanti kalian bisa tahu. Nanti kan ada yang ditanyain sama kalian. Saya tunggu pertanyaan kalian ya. Pasti nungguin. Nah, yang selanjutnya di sini kesimpulannya. Di sini prinsip bahan lunak itu kebagi 3. Keterampilan tangan, keterampilan teknik, keterampilan tangan, keterampilan teknik dan tradisional atau kedaerahan ya.
setiap orang kalau keterampilan tangan itu setiap orang bisa menggunakan bahan yang sama, alat yang sama, tapi hasilnya akan berbeda sesuai. Terus keterampilan teknik ini udah baku, jadi suatu karya seni itu harus memiliki unsur-unsur ataupun teknik yang digunakan harus seperti ini. Walaupun tadi kembali ke keterampilan tangan orang yang terampil akan menghasilkan karya seni yang sempurna dan menggunakan teknik yang tepat. Nah, kalau tradisional itu tidak bisa kita ganggu gugat, harus menyerupai bentuk asli ataupun ada unsur adat dan istiadatnya ya, adat istiadat setempatnya. Nah, terus di sini yang kedua, berdasarkan jenisnya bisa ada 4 ya, kelengkapan busana untuk mempercantik diri kita. Terus kelengkapan suatu benda ya untuk menambah fungsi estetika dari suatu benda, kayak contoh kotak tisu bisa aja kita taruh gitu aja tapi kayaknya kelihatannya nggak enak kan, terus kita tambahlah kotak tisu biar lebih praktis, lebih enak dilihat. Terus kelengkapan rumah atau bangunan kita tambah aksesoris untuk memperindah ataupun untuk menambah estetika untuk biar kita tambah betah di rumah dan dilihatnya enak. Terus kelengkapan ritual, nah ini mau nggak mau harus diadakan karena udah termasuk ke dalam kelengkapan yang mutlak. Ataupun di sini untuk tadi ada 6 ya, menambah keindahan, persyaratan pemakaian emang udah harus ada, menjadi suatu simbol, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya. Jadi ini udah nggak bisa dirubah bentuknya, jadi harus diduplikasi ya, sebagian dari karya seni. Nah, biasanya untuk ciri khas suatu daerah, jadi bisa dibilang budaya Nusantara. Kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, di sini kalian bisa lihat, di sini ada tugasnya. Di sini carilah 5 ya. Minimal kalian cari 5 kerajinan. Contohnya misalkan kelengkapan busana. Di sini saya pakai kalung. Bahan yang saya gunakan itu adalah polygon clay. Contohnya yang kayak tadi yang di atas. Terus kelengkapan suatu benda, misalkan kotak tisu. Di sini bahannya yang tadi kotak tisu kita waktu kelas 7 udah praktek menggunakan serat ya. Tapi di sini saya jelasin lagi, hiasannya dari keramik, bisa jadi pecahan keramik ataupun keramik yang sengaja dibuat manik-manik ya. Terus kelengkapan rumah atau bangunan. Contoh kayak kendi atau guci ya. Di sini bahan dasarnya itu adalah tanah liat. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat, kayak misalkan tempat bakar hiyo atau dupa yang bisa dari tanah liat, bisa juga sih dari besi, tapi di sini kita bahas tanah liat. Nah, tugas kalian cari minimal 5 nama dan bahan yang digunakan sesuai dengan jenisnya ya, sesuai dengan jenisnya. Ingat sekali lagi, di sini kalian cari minimal 5 namanya ya. Kayak misalkan di sini kalung dari polygon clay untuk kelengkapan busana. Kelengkapan suatu benda, kotak tisu menggunakan bahan dasarnya itu adalah serpian keramik atau potongan keramik atau keramik yang dibuat untuk hiasan. Nah, kelengkapan rumah atau bangunan. Di sini misalkan contohnya kendi dari tanah liat. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contohnya adalah tempat bakaran hiyo atau dupa.
yang dibuat dari tanah liat. Nah, kalian cari minimal 5. Sekali lagi cari minimal 5. Jangan seperti tugas yang kemarin. Perhatikan tugasnya. Kemarin banyak yang salah ya, banyak yang diulang juga. Jadi perhatikan tugasnya. Di sini hanya mencocokkan sesuai dengan karakteristik ya, karakteristik atau manfaat dari kerajinan ini ya. Kalian coba cari 5 ya. Nah, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan kerjakan ya. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan, nanti kita bahas di classroom ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi kamu walaupun belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.